Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita lanjut aja belajarnya. Sekarang kita akan belajar tentang subdomain. Gimana sih caranya bikin subdomain? Jadi di cPanel itu udah disediain tools untuk kita membuat sebuah subdomain. Caranya tinggal klik aja di sini subdomain. Kita mau misalnya ngasih nama subdomain itu apa? Misalnya saya pengen ngasih namanya itu Ridwan kayak gini .anjum, terus di sini saya pengen ngarahinnya ke public aja dulu gitu. Kayak gini kita create. Ridwan.anjum.id has been created. Kita go back. Nah, lihat di sini ini adalah subdomain. Kalau kita kunjungi nama domain ini, nah ini biasanya emang nggak langsung jadi. Kita harus nunggu beberapa saat dulu. Mungkin ya tergantung dari pihak hostingnya itu. Ada yang bisa langsung jadi, ada yang juga emang harus nunggu dulu ya 5-10 menit lah kayak gitu, atau biasanya langsung bisa juga ada gitu. Ini masih ibaratnya nunggu dulu. Nah, lanjut aja sembari nunggu. Nah, di sini kita tuh ada yang namanya dokumen rootnya gitu. Nah, dari ini kan subdomain ini ngarahnya ke HTML juga ya, sama dengan isi dari web utamanya gitu. Nah, jika teman-teman pengen bikin ibaratnya yang baru, itu bisa juga gitu. Kita ngarahin ke folder baru gitu, nggak harus ke public HTML ini gitu. Kita bisa buat dulu foldernya di sini. Klik nambah folder. Misalnya tadi kan namanya Ridwan ya, ridwan.anjum.id kayak gini. Ini foldernya. Nah, kita di sini kita mau arahin nih, arahin itu ke sini gitu. Tinggal kita edit aja di sininya. Edit /Ridwan. Tadi kan namanya public html.ridwananjum.id kayak gini ya. Udah tinggal ceng aja. Oke. Otomatis dia akan berubah langsung ngarahin ke dalam folder public html /ridwan.anjum.id ini, seperti ini kayak gitu. Coba kita akses lagi ya. Nah, namanya tadi udah belum domainnya. Oke. Masih kayak gini aja, atau mungkin kita lihat di incognito, siapa tahu udah bisa. Nah, udah bisa, berarti sana ada ibarat change nya gitu. Nah, ini kan udah direct sini ya. Nah, kita baru bisa ngelola di sini. Misalnya kita mau tambahin di dalam directory foldernya ini nama index.html. Nah, terus kita edit lagi nih, edit namanya, isinya maksudnya. Jadi H1 Ridwan web subdomain kayak gini. Nah, save. Kita lihat ini masih ini aja ya. Oke, masih nggak bisa. Di sini kita pakai incognito lagi. Nah, gini itu subdomain ya kan, kebanyakan O nya. Oke, kita lanjut. Terus kita tuh bisa nambahin berapa subdomain sih? Ini tergantung dari pihak hostingnya. Misalnya kalau kita lihat infonya di sini,
Kita lihat general informationnya. Tunggu dulu. Terusnya di sini ada, kita tuh dikasih maksimal atau minimal, maksudnya maksimal berapa kali membuat subdomain. Di sini kita cari subdomain. Mana subdomain ini? Nah, ini dia subdomain. Di sini tertulis saya bisa nambah subdomain itu sebanyak 200 subdomain. Dia cukup banyak di sini. Nah, terus seandainya teman-teman menambah subdomain lagi pun bisa juga. Misal di sini namanya tes gini ya, .anjum.id. Kita masih arahin ke publiknya dulu deh, kayak gini. Create. Berhasil lagi, udah dibuat, has been created. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, jika teman-teman cuma 2 gini sih kesannya nggak masalah gitu ya. Cuman nanti misalnya teman-teman punya kasusnya punya 100 domain, subdomain maksudnya, itu teman-teman harus banyak banget kan folder-foldernya yang harus dipisahin gitu. Nah, dari situ kita harus bisa nih memanage antara web utamanya dengan subdomain yang ada gitu. Misalnya teman-teman di sini di bagian ini kan web utamanya di sini ya, di poly.html ya. Jadi ini cuman foldernya aja. Nah, teman-teman tuh bisa ngakalin misalnya namanya external website, xweb kayak gini kan. Terus teman-teman create. Nah, jadi ntar pindahin nih folder yang ini ke xweb ini, move ke external website. Maksudnya tuh dia tuh web, bukan web utama gitu, dia tuh web subdomain. Bebasin foldernya, cuma contoh aja. Nah, di sini baru kita bisa nambahin lagi namanya tadi folder test.anjum.id. Nah, kayak gini kan. Kita create foldernya. Udah jadi nih. Jadi kan gini lebih rapi kan kita manage gitu. Oh, jadi ini tuh yang di sini seluruhnya adalah file-file dan folder file utama kecuali yang si xweb ini, dan si xweb ini isinya tuh subdomain yang ada kayak gitu. Jadi itu akan menjadi lebih rapi struktur foldernya, dan kita pun akan memanage-nya jadi lebih mudah gitu untuk website yang kita punya gitu. Oke, kita kasih contoh aja. Di sini kan tes, kita buka, dan nanti kita akan arahin nih subdomain ini ke file folder yang ada di sini gitu. Tambahin dulu index.html-nya, atau teman-teman juga bisa ngopi misalnya di sini ya, di copy dari sana juga bisa langsung, misalnya kayak gini di copy. Nah, teman-teman mau naruhnya di mana? Kita tadi mau naruhnya di test.anjum.id kayak gini, enter. Nah, otomatis ini kan udah ada. Nah, tinggal kita edit aja deh di sini. Edit. Nah, ganti ini adalah test subdomain, test save change. Nah, di bagian ininya subdomainnya kita ubah juga nih, arahin dokumen rootnya di mana. Tadi kan adanya di x web ya, /test.anjum.id kayak gini kan. Udah change. Oke, coba kita tes ya.
Oke, bismillah coming soon. Ini kayak yang pertama ya. Bar directnya tuh masih di sana deh. Sepertinya udah test web domain ya. Kalau yang kan udah bisa juga di sini. Ini malah kayak gini. Ini apa? Ya anaknya gunain. Oh ya, ini kenapa error ya? Karena kita belum ubah nih directnya dia di sini ya. Pesan error. Kita main lagi nih X web. Tadi kan awalnya nggak di situ, nggak pakai X web. Sekarang kita ubah lagi. Oke. Nah kalau udah baru kita refresh dan wow. Coba lagi di incognito aja. Oh masih gagal. Nggak tahu sih kenapa. Coba kita lihat lagi. Bentar gak sih? X web slash ini udah bener paling ya. Tadi sih cuman karena ada change-nya gitu aja. Nah kan bisa yang bersuara kayak gitu. Nah itu kata cara membuat subdomain terus biar folder itu rapi ya, kayak gitu caranya. Oke. Cukup sekian dari saya, semoga manfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.